Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Fi hijri safihi ing dalem nerangaken mencegah orang yang mubazir. Mencegah artinya tidak diperkenankan untuk membelanjakan hartanya. Ing dalam menjelaskan mencegah orang yang mubazir, asafih. Kadang diartikan orang-orang yang goblok. Nah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Sufaha jamak dari safihun. Pada ayat tadi itu namanya ya orang-orang yang goblok. Tapi kalau di sini ya orang mubazir. Wal muflis dan orang yang bangkrut. Orang yang pailit, orang yang bangkrut. Wal hijru utawi hijr lugatan ing dalam secara bahasa al-man'u itu mencegah. Al-man'u iku mencegah wa syar'an lan ing dalam secara syara'. Man'u tasarrufi iku tidak boleh membelanjakan fil mali ing dalam harta. Iku mencegah membelanjakan fil mali ing dalam harta bi khilafi tasarrufi, berbeda kalawan tasarruf menggunakan fi ghairihi ing dalam selain harta. Fi ghairihi ing dalam selain harta kau tolaki seperti cerai, kau tolaki seperti tolak fayam fuduh mongko sah atau terjadi. Fayam fuduh mongkosah opo tolak minas safihi sangking orang yang mubazir. Waja'alah lam tati'akan al-musonifu sopo ke musonif al-hijro ing hijar. Ala sitatin atas 6 minal ashkhasi sangking piro-piro wong. Minal ashkhasi sangking piro-piro wong. Yang pertama, as-sobi yang pertama anak kecil. Wal majnunu dan yang kedua orang gila. Was-safiru dan yang ketiga orang yang mubazir. Mana aslinya? Orang yang bodoh itu biasanya. Wa fasarohlan menjelaskan. Wa fasarohlan menjelaskan al-musonifu wa fassarah lan menjelaskan hu ing as-safi al-musannifu sapa ke musannif bi qaulihi kalawan ucapannya ke musannif bi qaulihi kalawan ucapannya ke musannif yaitu al-mubazzir limalihi. Safi itu al-mubazzir orang yang mubazzir limalihi maring hartanya wong. Artinya ayyasrifuhu tegesi membelanjakan sopo safihu ing harta. Membelanjakan sopo safihu ing harta fi ghairi masyarifihi. Fi ghairi masyarifihi ing dalam selain piro-piro tempat tasarrufnya harta. Tasarruf itu membelanjakan atau menggunakan ing dalam selain piro-piro tempat tasarrufnya harta. Yes. Jadi menjelaskan tentang masalah hijar. Hijar ini dalam fikih artinya orang yang dihijar dikenal dengan mahjur alaih. Mahjur alaih ini ba'ain artinya tidak boleh mentasarrufkan harta. Paham Mbak Amil? Mahjur alaih itu artinya tidak boleh membelanjakan harta. Nah, jadi berarti kalau selain harta boleh. Apa contohnya? Ada sebagian dari kategori salah satu yang 6 ini tapi dia mencerai istrinya boleh. Tapi dia mungkin nikah ya boleh. Tapi terkait yang berkaitan dengan harta ini hukumnya tidak boleh. Dan ini ada 6. Yang pertama yaitu anak kecil. Nah,
Jadi anak kecil melakukan transaksi jual beli ini nggak sah secara fikih. Nah ini reportnya. Email. Anak kecil beli gorengan. Ini anak kecil beli jajan. Nah ini secara fikih nggak sah. Dan termasuk seandainya ada sebuah peristiwa atau kasus sering saya sampaikan gini. Anggaplah si A punya anak 5 meninggalkan harta dan juga ahli waris. Dari anak yang 5 ini satu ada yang kecil. Nah, satu ada yang kecil. Maka sementara dalam mazhab Syafi'i harta warisan ini, harta tirka ini sementara tidak boleh ditasarrufkan. Baik disedekahkan enggak boleh. Kenapa? Karena satu ada yang masih kecil ahli warisnya. Kalau dari yang 4 ini izin, maka seandainya anak kecil ini memberi izin, izinnya tidak dianggap. Karena namanya salbul ibarah. Ucapannya nggak dianggap. Oh ya mas, saya mengizinkan bahwasanya harta warisan yang menjadi hak saya, saya rela untuk disedekahkan umpamanya. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini nggak sah. Bagaimana? Kalau ada yang kecil, nunggu dia dewasa. Paham ya? Cuman dalam mazhab yang lain itu diperbolehkan. Terus yang kedua yaitu orang gila. Ada orang gila, jual beli yang nggak sah. Ya, ada orang gila mewakafkan hartanya nggak sah. Ada orang gila berwasiat, ini nggak sah. Terus yang ketiga yaitu safi. Yang dimaksud di sini safi itu adalah orang yang memang menghambur-hamburkan hartanya. Artinya dia menggunakan hartanya bukan semestinya. Baju itu untuk diapa-mil? Baju untuk dipakai. Amin. Beras untuk diapa? Dimakai. Ini enggak si A baju dibakar. Beras dibuang. Yang memang la ya'udu naf'uhu ajilan wala ajilan. Manfaatnya enggak ada. Baik secara dunia maupun secara akhirat. Bedanya, kita menyerahkan harta kepada fakir miskin, kita bersedekah, kita zakat, itu namanya bukan mubazir. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita mendapat pahala secara akhirat. Secara dunia kita menyenangkan orang lain. Wasakatah lan meneng al-musannif sebagai musannif an asya'a sangkeng piro-piro perkara minal hijri sangkeng hijr atau dicegah. Minal hijri sangkeng hijr atau dicegah. Mazkurah yang disebutkan, mazkuratin dari asya, mazkuratin yang disebutkan fil mutawwalati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya, minha iku sebagian sangkeng asya, di depan asya, al hijru utawi hijr atau mencegah, al hijru utawi mencegah, mencegah alal murtadi atas orang murtad. Al hijju utawi mencegah membelanjakan harta alal murtadi atas orang murtad li hakil muslimina karena haknya piro-piro orang Islam. Wa min halan iku sebagian saking asya al hijru utawi mencegah. Maksudnya mencegah membelanjakan harta alar rohin atas orang yang menggadaikan. Lihaqil murtahini karena haknya orang yang menerima gadaian. Karena haknya orang yang menerima gadaian. Sebenarnya sangat banyak sih yang mahjur alaih itu orang-orang yang tidak diperkenankan untuk membelanjakan harta.
Cuman ini disebutkan dalam kitab-kitab yang luas penjelasannya. Adapun di sini yang disebutkan 6 tadi. Antara lain yaitu orang murtad. Orang murtad ini secara fikih tidak diperkenankan untuk membelanjakan harta. Jadi dia nggak sah. Paham ya? Tapi, naudzubillah, si A awalnya Islam, punya harta banyak. Naudzubillah, mungkin karena pergaulan, terus dia pindah agama. Maka dia selama murtad, dia tidak boleh untuk tasarruf. Wow. Tapi ketika dia pindah agama lagi dengan sendirinya, maka dia diperkenankan. Kenapa kok nggak boleh tasarruf? Karena seandainya orang murtad tadi meninggal, maka hartanya itu menjadi harta fek. Harta fek untuk orang-orang Islam, artinya digunakan untuk maslahah umat muslim. Untuk membantu orang-orang muslim yang kurang mampu, atau mungkin untuk pembangunan jalan atau yang lain, renov apa umpamanya. Jadi untuk digunakan untuk kemaslahatan umat muslim, karena sudah dianggap harta fek, tidak dianggap sebagai harta pribadi. Kalau meninggal ini secara fikih seperti itu. Paham ya? Jadi penjelasannya seperti ini. Wadzalika li'annahu idza mata murtad syara malu fai'an lil muslimin. Nah ini. Kalau seandainya orang murtad meninggal, maka hartanya itu menjadi harta fek. Kan ada harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta yang dihasilkan dalam peperangan. Paham ya? Di sini ada harta fek. Terus berikutnya begitu juga ya. Orang yang menggadaikan itu tidak boleh membelanjakan hartanya. Kenapa? Karena masih ada haknya orang yang menerima gadaian. Sekarang prakteknya A dengan B. Kemarin sudah penjelasannya. Ya, masalah gadaian kemarin kan sudah. A ini punya hutang pada si B. Mas, saya punya mau hutang berapa? 5 juta. Ini ya sebagai jaminan. Kapan bayarnya? Mungkin 3 bulanan. Kalau tidak bisa melunasi, ya nanti barang ini dijual. Ternyata yang menggadaikan berarti orang yang punya hutang ya. Amin. Yang menggadaikan berarti orang yang punya hutang. Ternyata dia punya harta dijual kepada orang lain. Dia punya harta disewakan pada orang lain. Pokok semua jenis transaksi. Padahal hartanya orang yang menggadaikan ini masih ada hanya orang yang menerima gadaian. Kenapa kok dijual pada orang lain? Mestinya dia dijual kepada orang yang menerima gadaian tadi. Untuk dalam rangka pembayaran hutang. Paham ya? Jadi orang yang menggadaikan alias orang yang punya hutang, dia nggak boleh untuk membelanjakan hartanya. Menjual, menyewakan, atau yang lain. Kenapa? Karena dia masih punya hutang kepada orang yang menerima gadaian. Itu antara